kembaran ibu itu. Oke ya. Kita lanjut aja perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Handayani, ibu lulusan dari Universitas Islam Negeri Radar Intan Lampung. Ada yang tahu UIN? Kampus UIN? Tahu Bu, insya Allah mau lanjut ke sana. Alhamdulillah ya. Lanjut ke sana nanti. Sering aja ke rumah ibu, nanti kita belajar bareng ya. Oke Bu. Oke. Karena ibu belum kenal sama anak-anak semua di sini ibu kenal sambil mengabsen ya, biar tahu mukanya yang mana, namanya yang mana. Aisyah Amini Gea Hadir Bu. Oh ini namanya Aisyah. Iya. Aisyah Syifa Hadir Bu. hadir. Oke. Andriana Kia Hadir. Dipo Nauri Hadir. Haliza Hadir Bu. Nur Aini Hadir Ibu. Hamidah. Oh Hamidah tadi yang itu tadi ya. Oke. Iya. Terus Zaki Cesariando Hadir. Yo. Hadir. Oke. Hadir semua ya, alhamdulillah. Hamidah Bu. Oh iya, Hamidah tadi yang nggak hadir, sakit ya. Iya. Ada yang tuh sakit apa? Matanya melepuh Bu. Oh, oke. Ya silakan dirapikan meja-meja, sampah-sampah yang di meja tolong dibuang. Ini Bu. Udah nggak? Ya Ibu minta pelajaran Ibu untuk disiplin ya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kontrak belajar kita terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan materi. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan soal-soal untuk dijawab oleh anak-anak semua. Nanti juga bakal ada ulangan harian terkait materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya nanti ada penilaian juga dari Ibu. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang toharoh. Ada yang tahu pengertian toharoh, anak-anak? Bersuci Bu. Oke, bersuci ada lagi? Cukup Bu. Oh, cukup. Oke, tadi dia yang menjawab ya bahwa toharoh tadi bersuci ya, betul sekali. Pengertian toharoh ini artinya ialah suci dan juga bersih dari segala kotoran, baik itu yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti yang aib atau gaib ya. Terus menurut istilah para fuqaha berarti membersihkan diri dari hadas dan najis seperti mandi, berwudu dan bertayamum. Kita kan sering ya apabila kita mau melakukan sholat kita pasti berwudu dulu. Itu salah satu contoh kita bersuci dari hadas yang kecil. Selanjutnya suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi dan tayamum tadi. Terus suci dari hadas ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Di sini urusan bersuci meliputi beberapa perkara, yaitu yang pertama alat bersuci seperti, ada yang tahu alat bersuci seperti apa aja? Air Bu. Air, contohnya tadi air yang digunakan untuk berwudu. Terus ada lagi? Mandi. Iya, air itu termasuk bersuci iya bermandi tadi tuh penggunaan air. Alatnya gayung, ember, batu Bu. Ya, batu bisa, Batu tanah juga bisa, tanah juga bisa untuk bersuci dan lain sebagainya. Tanah itu gimana Bu? Tanah itu seperti kita membersihkan najis yang berat seperti najisnya air ludah anjing itu seperti itu kita membersihkannya memakai tanah alat bersucinya. Untuk selanjutnya yaitu macam dan jenis-jenis saja yang perlu disucikan, benda yang wajib disucikan, sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Oke, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Di sini pasti anak-anak yang cewek sudah pada haid semua ya. Iya Bu. Sudah pada tahu kan cara membersihkan apabila kita setelah haid itu?
kita mandi wajib ya, tidak untuk wudhu lagi. Karena itu suatu kotoran yang besar. Nah, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, apabila mereka ini telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di sini ada juga hadis, silahkan dibaca di buku paketnya, sudah dibagikan ya buku paketnya. Oke, silahkan dibaca ya untuk itu, karena apabila kita uraikan semua ini sangat banyak, jadi silahkan dibaca saja, dipahami. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat, yang merupakan tiang agama dan syarat utama dari sholat itu adalah toharoh. Toharoh tadi apa? Bersuci. Nah, adapun toharoh dalam ilmu fikih ialah menghilangkan najis, berwudu, mandi, bertayamum gitu ya. Itu apabila kita mau sholat itu kita harus membersihkan diri kita terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam toharoh. Yang pertama bersuci dari dosa atau bertaubat. Kalau manusia ini pasti tidak luput dari dosa ya. Nah, bertaubat ini, bersuci dari dosa ini merupakan toharoh yang ruhaniyah. Nah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa besar maupun yang kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mau izin, mau pipis. Oh iya, silakan. Ya. Terus jika dosa yang dimasukkan berhubungan dengan manusia sebelum bertaubat, ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya. Jadi cara kita bersuci, cara kita bertaubat kepada Allah itu kita harus mensucikan diri kita gitu. Dengan cara apa? Meminta maaf kepada teman-teman, mungkin kita punya kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Nah, itu salah satu cara kita bersuci dari dosa-dosa kita. Untuk selanjutnya bersuci menghilangkan najis. Nah, najis ini ialah apa saja yang kotor ya, baik itu jiwa, benda maupun amal perbuatan. Nah, sedangkan menurut fuqaha ini berarti kotoran atau yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat kita tidak sah. Nah, contoh benda-benda najisnya apa? Yang pertama ada bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang ya, itu tidak termasuk ke dalam najis. Yang selanjutnya darah seperti darah haid atau darah yang lainnya ya. Terus babi, itu pasti kita lah sebagai umat Islam tahu lah babi itu kan najis ya. Yang selanjutnya khamar dan benda cair apapun yang memabukkan. Selanjutnya ada anjing, terus kencing dan kotoran manusia maupun binatang. Jadi kita ini kan mau kencing itu harus ada adatnya ya, agar tidak menjadi kotoran gitu. Karena itu sangat menghalangi pahala kita ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan. Untuk selanjutnya ada macam-macam najis. Najis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mukhaffaf. Ada yang tahu mukhaffaf itu termasuk najis apa? Yang ringan. Iya, yang ringan. Contohnya seperti apa? Air kencing bayi di bawah 2 tahun. Iya, dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Itu salah satu contoh najis yang mukhaffaf. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu cara mensucikannya bagaimana? Dipercikan saja, Bu. Iya, kita percikan air aja ke bagian yang terkena najis tadi sampai bersih. Sangat ringan sekali ya untuk najis ini. Untuk selanjutnya najis mutawassithah, yang artinya ada yang tahu mutawassithah?
Najis yang sedang ialah najis yang keluar dari kubur dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Nah, najis ini juga itu dibagi menjadi dua, yaitu ainiyah ialah najis yang berwujud atau tampak, dan juga najis hukmiyah yaitu najis yang tidak tampak. Seperti apa? Seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan dibilas air sehingga hilang semua sifatnya, bau, warna, rasa, dan juga rupanya. Nah, yang terakhir ini ada najis mughalazah, yaitu najis yang berat, ialah itu najis anjing dan juga babi ya. Cara mensucikannya bagaimana? Lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu, dicampur dengan tanah tadi ya. Ini salah satu cara membersihkan najis yang berat. Nah, selanjutnya ada najis yang dimaafkan. Di sini bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya. Najis yang sangat sedikit, darah bisul dan sebangsanya. Untuk selanjutnya di sini yang terakhir sebelum kita tutup, karena ini sudah jam 9, waktunya sampai jam 9.30 ya. Iya, Bu. Ya, bersuci dari hadas. Hadas merupakan makna bahasa peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya. Karena hadas itu tadi kita tidak sah melaksanakan sholat. Di sini ada dua bagian, ada hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, hadas kecil ini perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia seperti wajah, 2 tangan, 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Jadi hadas kecil ini hanya dengan cara berwudu tadi itu kita bisa melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya ada hadas besar, yaitu perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan lain yang sehukum dengannya itu tidak sah. Contohnya apa? Ini cara membersihkan hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi junub atau mandi besar. Oke, materi kita untuk hari ini pertemuan pertama kita cukupkan saja karena waktunya juga sudah mendekati istirahat. Mungkin ada yang mau ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Di situ di buku paket ada beberapa pertanyaan, soal-soal, silahkan dijawab ya. Minggu depan dikumpulkan di ketua kelas, lalu ketua kelas susun dari abjad nama biar ibu lebih enak menilainya ya. Lalu dikumpulkan di meja ibu ya. Oke. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Silakan ketua kelas pimpin doa pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.